Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah menempatkan kerangka Sekmaster Ascension yang sebelumnya, Chu Feng pun tiba di lantai 9. Ketika dia tiba di lantai 9, tekanan dari pagoda hutan Qianwood Selatan menjadi sangat besar. Tekanan itu bahkan dapat dibandingkan dengan dasar kolam abadi kuno. Namun, jumlah tekanan ini masih tidak menjadi masalah bagi Chu Feng. Lagi pula, dia mampu menahan tekanan di dasar kolam immortal kuno. Jadi bagaimana mungkin, tekanan di sini bisa mempengaruhinya? Namun, ketika dia terus menaiki tangga menuju lantai 10, pada saat dia tiba sebelum persimpangan ke lantai 10, gerbang pembentukan spiritual lain muncul di depannya. Dengan pengalaman yang dimiliki Chu Feng, dia merasa bahwa gerbang pembentukan spiritual ini cukup luar biasa. Meskipun itu tidak tampak apa-apa selain biasa, tapi kemungkinan besarnya bahwa akan ada susunan formasi di sisi lain dari gerbang pembentukan spiritual ini. Selain itu, gerbang itu tidak akan sederhana. Kemungkinan besarnya, itu akan menjadi pos pemeriksaan terakhir pagoda hutan Qianwood Selatan, dan merupakan hal yang paling sulit dilewati. Tampaknya mencoba melewati pagoda hutan Qianwood Selatan ini, itu jauh lebih sulit daripada yang aku harapkan. Tidak heran jika tidak ada yang berhasil mencapai puncaknya setelah ribuan tahun ini, gumam Chu Feng. Setelah mencapai titik ini, Chu Feng tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin mencapai puncak, dia harus memasuki tempat ini. Dengan demikian, Chu Feng tidak ragu dan langsung memasuki gerbang pembentukan spiritual itu. Ledakan, bang! Pada saat dia melangkah melewati gerbang pembentukan spiritual, Chu Feng tiba-tiba merasakan visinya menjadi gelap. Saat ini, rasanya seperti ada ledakan yang mengalir di otaknya. Sementara pandangannya mulai kabur, telinganya mendengar suara gemuruh. Sungguh susunan formasi yang memuakkan, ucap Chu Feng. Chu Feng memutuskan dalam hatinya bahwa, situasinya sama sekali tidak baik. Susunan formasi ini benar-benar terlalu memuakkan. Formasi itu tidak menguji ketahanan seseorang, tapi sebaliknya, itu secara langsung memengaruhi indera seseorang. Pada saat ini, kelima indera Chu Feng sedang terpengaruh. Itulah yang memberikannya sensasi yang sangat memuakkan. Tidak ada yang bisa dilakukan Chu Feng untuk mengubahnya, dan yang bisa dia lakukan adalah terus maju melalui kemauan keras belaka. Ini benar-benar jenis penyiksaan yang cukup untuk menyebabkan seseorang jatuh. Bahkan Chu Feng mulai bergoyang sedikit. Itu karena dia menemukan bahwa, jika dia berhenti bergerak, efek pada inderanya akan aman. Namun begitu dia mulai bergerak, efeknya akan meningkat. Namun jika dia mundur, maka efeknya akan hilang sepenuhnya. Tapi sayangnya, Chu Feng tidak bisa mundur. Lagi pula, masalah ini tidak hanya menyangkut kehormatan hutan Qianwood Selatan saja, tetapi juga menyangkut kehormatannya. Oleh karena itulah, Chu Feng hanya bisa melanjutkan. Meskipun tekadnya akan hancur, bahkan jika ia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya, Chu Feng masih tidak akan menyerah begitu saja. Selanjutnya pada saat ini, Chu Feng memiliki kepercayaan diri. Akhirnya dengan tekad kuat Chu Feng, sensasi memuakkan dan perasaan kesadarannya dalam kekacauan segera menghilang. Apa yang muncul di hadapan Chu Feng ini, itu adalah gerbang pembentukan spiritual. Berbalik untuk melihatnya, Chu Feng bisa melihat gerbang pembentukan spiritual yang mengarah ke lantai ke-10. Ternyata apa yang dia lalui sebelumnya, itu hanyalah lorong yang panjang. Di keempat dinding lorong panjang ini, itu bersinar tanda-tanda dan simbol-simbol yang berkilauan dengan cemerlang. Namun yang paling pentingnya adalah, Chu Feng benar-benar merasakan jejak aura yang akrab dari tempat ini. Itu adalah aura Bai Ruoshan. Gadis itu memang berbohong. Apa yang dia maksud dengan mengatakan dia hanya mencapai lantai 6, karena dia jelas-jelas telah mencapai lantai 9, dan bahkan berjalan di lorong yang panjang ini. Namun, mengapa dia berbohong? Chu Feng berpikir sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Bai Ruoshan berbohong.
Namun, dia tahu bahwa dia belum lulus ujian lorong yang panjang ini. Dia hanya melewati sepertiga jalan sebelum dia menyerah. Adapun Chu Feng, dia telah melewati seluruh lorong tersebut. Berpikir untuk bagian ini, Chu Feng menunjukkan senyum puas di wajahnya. Itu karena, ujian akhir ini memang sangat sulit. Namun, dia berhasil melewatinya. Pada saat ini, Chu Feng telah maju selangkah. Dia telah melewati gerbang pembentukan spiritual itu. Ketika visinya kembali normal, dia telah memasuki lantai ke-10 pagoda hutan Qianwood Selatan. Jika dibandingkan dengan lantai 9, lantai ke-10 bahkan lebih sempit dan benar-benar lebih kecil. Namun, itu semua tidaklah penting. Karena yang penting adalah, bahwa di ruang kecil dan sempit ini, itu terdapat barang yang sangat penting. Itu adalah patung batu dari seorang lelaki tua. Pria tua ini memiliki sosok yang besar dan kuat, dan penampilannya juga tampan. Dengan aura luar biasa yang ditampilkan oleh patung itu, orang dapat melihat dengan lirikan saja, bahwa orang tua itu adalah seorang ahli yang luar biasa. Namun yang paling penting adalah, pria tua ini memegang pedang di tangannya. Pedang ini panjangnya 1 meter. Itu bukanlah bagian dari patung itu, dan itu adalah pedang yang asli dan nyata. Namun jika seseorang harus memeriksanya dengan hati-hati, ia akan menemukan bahwa itu bukanlah pedang. Tapi sebaliknya, itu adalah kunci yang luar biasa. Kunci pembentukan spiritual, seru Chu Feng. Dengan sekali lirikan saja, Chu Feng bisa mengenali benda apa itu. Setelah itu, Chu Feng mulai dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Dia menemukan bahwa, selain patung dan kunci pembentukan spiritual yang dipegang patung itu, dan tidak ada yang lain di lantai ke-10 ini. Pada saat ini, Chu Feng cukup yakin bahwa patung itu adalah pendiri hutan Qianwood Selatan, yaitu Baili Xuankong. Adapun kunci di tangan Baili Xuankong, itu harus menjadi kenang-kenangan yang dia tinggalkan. Junior Chu Feng memberi hormat kepada leluhur, ucap Chu Feng. Berpikir sampai titik ini, Chu Feng memberi hormat kepada patung itu. Lagi pula, dia adalah murid hutan Qianwood Selatan, dan Baili Xuankong adalah leluhur hutan Qianwood Selatan. Jadi, meskipun itu hanya sebuah patung, tapi Chu Feng masih tidak bisa untuk tidak menghormati Baili Xuankong, dan harus memberikan penghormatan kepadanya. Setelah memberi hormat, Chu Feng berjalan ke depan. Dia ingin mengambil kunci dari patung itu. Berdengung. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa tepat setelah tangan Chu Feng menyentuh kunci pembentukan spiritual, energi khusus akan bergegas ke tangannya. Segera setelah itu, energi itu kembali ke kunci pembentukan spiritual. Namun hal yang paling menakutkannya adalah, bahwa setelah energi itu kembali ke kunci pembentukan spiritual, itu benar-benar membawa aura Chu Feng bersamanya. Pada saat ini, sebuah ikatan dilemparkan ke tubuh Chu Feng dengan kunci pembentukan spiritual itu. Hah, secara otomatis mengenali tuannya, seru Chu Feng dengan terkejut. Meskipun dia berharap kunci pembentukan spiritual ini menjadi luar biasa, tapi dia tidak berharap akan menjadi kuat, dan benar-benar mampu mengenali tuannya. Namun meski begitu, Chu Feng tidak dapat memahaminya. Sebagai kenang-kenangan, kunci pembentukan spiritual ini dibiarkan saja dalam perawatan sekte kenaikan. Agar benar-benar mengenalinya sebagai tuannya, apa sebenarnya makna di balik itu. Namun karena Baili Xuankong telah mengaturnya, pasti akan ada alasan untuk itu. Dengan demikian, Chu Feng tidak mau repot-repot memikirkannya. Dia pun mengambil kunci pembentukan spiritual, dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Sensasi ini, seru Chu Feng. Namun, tepat ketika Chu Feng mencapai gerbang pembentukan spiritual, tatapannya tiba-tiba saja melintas. Segera setelah itu, dia bergegas untuk berbalik dan mengarahkan pandangannya ke patung Baili Xuankong. Itu karena sebelumnya, Chu Feng merasa bahwa seseorang mengawasinya dari belakang. Adapun sumber yang mengawasinya itu, justru dari mata patung Baili Xuankong. Namun jika dilihat, patung ini tampaknya tidak abnormal sama sekali. Seperti sebelumnya, patung itu sangat tenang dan sunyi. Dengan keraguan di dalam hatinya,
Chu Feng mengaktifkan mata surgawinya untuk memeriksa patung itu. Namun, dia masih belum menemukan apapun. Mungkinkah itu salah persepsi? Ucap Chu Feng yang sangat percaya diri dalam kepekaannya. Dengan demikian, dia tidak merasa bahwa sensasi yang dia miliki sebelumnya, itu adalah kesalahan persepsinya. Tapi karena dia tidak dapat menentukan ketidaknormalan dengan patung ini, Chu Feng pun tidak punya pilihan selain menerimanya seperti itu. Tuan leluhur, murid ini akan pergi, ucap Chu Feng. Namun sebelum Chu Feng pergi, dia sekali lagi memberi hormat kepada patung Baili Xuankong. Baru setelah itulah, dia pun berbalik dan pergi. Kali ini Chu Feng tidak merasakan sensasi sedang diawasi lagi. Namun, hatinya tetap merasa gelisah. Bagaimanapun juga, karena hal seperti itu telah terjadi, dia merasa itu sangat aneh. Itu karena sensasi tatapan yang dia rasakan sebelumnya, itu sepertinya berasal dari manusia. Chu Feng pun berjalan keluar dari pagoda hutan Qianwood Selatan. Ketika dia berjalan keluar dari gerbang, dia menemukan bahwa Master Sekte Ascension, Shikong Zhaixing, Bai Ruoshen, dan Ibu Bai Ruoshen, semuanya masih berada di luar. Ketika Shikong Zhaixing dan yang lainnya melihat bahwa Chu Feng dengan aman berjalan keluar dari pagoda hutan Qianwood Selatan, mereka semua menghembuskan napas lega. Karena bagaimanapun juga, pagoda hutan Qianwood Selatan ini bukanlah masalah kecil. Meskipun sangat mudah untuk masuk, tapi untuk keluar tidak selalu mudah. Ini adalah, seru semua orang. Ketika semua orang melihat kunci pembentukan spiritual yang dipegang Chu Feng di tangannya, mereka semua benar-benar terkejut. Terutama untuk Master Sekte Ascension, Bai Ruoshen, dan Ibu Bai Ruoshen, sejumlah keheranan yang tak terbatas ditampilkan di wajah mereka. Seolah-olah mereka mengenali kunci pembentukan spiritual itu. Lord Headmaster, Senior Sekmaster, ini adalah sesuatu yang aku temukan di lantai 10. Aku percaya itu harus menjadi kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Ucap Chu Feng sambil memegang kunci pembentukan spiritual dan berkata, itu ketika dia berjalan maju. Chu Feng, kamu mencapai lantai puncak? Tanya kepala Shikong dengan terkejut. Pada saat ini, wajah Shikong Zhaixing dipenuhi dengan sukacita dan bahagia. Meskipun dia menduga itu mungkin saja terjadi, tapi ketika Chu Feng mengatakan kata-kata itu, maka itu sama saja dengan Chu Feng menyatakan bahwa dia telah mencapai puncak. Itu benar, ini dia, ucap Master Sekte. Adapun Master Sekte Ascension Sek, ia langsung menyerahkan kunci pembentukan spiritual kepada Chu Feng. Sekte Ascension Sekte tidak berusaha menyembunyikan ekspresinya, sehingga sukacita di wajahnya tidak kalah dengan Shikong Zhaixing. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Shikong Zhaixing menjadi lebih bersemangat lagi. Karena Master Sekte Ascension Sek mengakui hal itu, dan itu bahkan lebih berarti bahwa apa yang dibawa Chu Feng adalah kenang-kenangan, dan itu menunjukkan bahwa ia benar-benar berhasil. Sudah beberapa ribu tahun, itu sejak pendiri hutan Qianwood Selatan Baili Xuankong mendirikan pagoda hutan Qianwood Selatan ini. Dalam beberapa ribu tahun ini, banyak orang dari hutan Qianwood Selatan mereka mencoba menaiki pagoda tersebut. Namun sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Lain halnya untuk hari ini, Chu Feng benar-benar melakukannya. Dia benar-benar berhasil mendapatkan kenang-kenangan dari pagoda hutan Qianwood Selatan. Dengan begitu, bagaimana mungkin Shikong Zhaixing tidak bersemangat? Mimpi generasi yang tak terhitung jumlahnya dari hutan Qianwood Selatan, itu sebenarnya telah tercapai pada generasinya. Namun yang paling pentingnya lagi adalah, pada saat ini Shikong Zhaixing percaya, bahkan jauh lebih kuat bahwa Chu Feng adalah orang yang telah ditunggu-tunggu oleh Baili Xuankong, dan menjadi harapan hutan Qianwood Selatan mereka. Ini, seru kepala Shikong. Namun tepat pada saat Shikong Zhaixing tenggelam dalam sukacita, Sekte Ascension Sekte mulai mengerutkan kening. Sekmaster Zhou, apakah ada yang salah? Melihat ini, Shikong Zhaixing buru-buru bertanya. Dia benar-benar takut bahwa ada sesuatu yang salah. Saat ini dia yakin bahwa Chu Feng adalah harapan hutan Qianwood Selatan mereka. Namun sayangnya, dia tidak bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan terjadi pada Chu Feng di Gunung Qianwood.
Maka dengan demikian, dia berharap dari lubuk hatinya bahwa Sekte Ascension akan bersedia untuk membantu mereka, dan juga melindungi Chu Feng. Jika itu masalahnya, dia akan merasa jauh lebih lega. Kepala Akademi Sikong, teman kecil Chu Feng, ikutlah denganku, ucap Master Sekte. Tiba-tiba saja, Master Sekte Ascension melonjak ke langit. Melihat itu, Bai Ruoshen dan ibunya juga mengikuti di belakangnya. Anehnya, mereka tidak segera terbang. Namun sebaliknya, mereka berdiri di udara dan melihat ke Chu Feng dan Sikong Zaixing. Sepertinya kedua wanita ini hanya menunggu mereka. Melihat ini, Chu Feng dan Sikong Zaixing saling memandang, dan kemudian melonjak ke langit untuk mengikutinya. Sama seperti ini, dengan Master Sekte Ascension yang memimpin mereka, Chu Feng dan Sikong Zaixing dibawa ke istana kuno yang sangat megah dan mulia. Istana kuno ini benar-benar luar biasa. Tidak hanya memiliki eksterior yang megah, tapi ada juga beberapa lapisan formasi spiritual yang diletakkan di atasnya, dan bahkan memiliki tetua manajemen sebagai penjaganya. Dari pandangan sekilas, mereka bisa tahu bahwa ini adalah area terlarang dari Sekte Ascension. Master Sekte Ascension membawa Chu Feng dan yang lainnya ke istana kuno itu. Setelah memasuki istana kuno itu, Chu Feng menemukan bahwa interior istananya juga sangat mengagumkan. Namun yang paling menarik perhatian Chu Feng adalah patung besar yang berada di dalam istana. Patung itu tingginya hampir 100 meter, dan tampak sangat megah. Namun yang paling mengejutkan Chu Feng adalah, penampilan patung itu persis sama dengan patung yang dilihatnya di bagian atas pagoda hutan Qianwood Selatan. Ini, seru Chu Feng. Melihat patung ini, keraguan muncul di mata Chu Feng. Istana kuno ini tidak hanya megah, tetapi juga telah dibangun sejak lama. Orang bisa tahu bahwa itu adalah tempat suci dari Sekte Kenaikan. Namun, mengapa juga mereka menempatkan patung leluhur hutan Qianwood Selatan mereka, di tengah-tengah tempat suci semacam ini? Junior Zhou Zixian memberi hormat kepada leluhur. Tepat pada saat dia ragu, Master Sekte Ascension Sek tiba-tiba saja berlutut ke tanah, dan bersujud ke patung itu. Junior Sikong Zaixing memberi hormat kepada Senior Ouyang, ucap kepala Sikong. Pada saat yang sama, Sikong Zaixing sebenarnya juga berlutut ke tanah, dan sangat menghormati patung itu. Sikong Senior, ini, seru Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng tampaknya telah menyadari sesuatu. Karena itulah, ia meminta kepada Sikong Zaixing melalui transmisi suara. Ini adalah pendiri Sekte Ascension, teman dekat leluhur hutan Qianwood Selatan kami. Karenanya, kita juga harus berlutut untuk memberikan penghormatan, jawab Sikong Zaixing. Junior Chu Feng memberi hormat kepada Senior Ouyang, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menangkupkan tangannya dengan hormat ke patung itu. Namun, dia tidak memberi hormat dengan berlutut. Alasannya sangatlah sederhana. Bahkan jika orang ini adalah teman dekat Bai Li Xuankong, yang merupakan pendiri Sekte Ascension, tapi bagaimanapun, juga dia bukanlah leluhur Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng bisa berlutut ataupun tidak berlutut untuk memberi hormat. Adapun dengan Chu Feng, ia memilih untuk tidak berlutut, hanya karena ini bukanlah leluhurnya. Yo, ini benar-benar aneh. Jadi patung di atas pagoda hutan Qianwood Selatan itu, ini sebenarnya adalah leluhur Ascension Sek. Ucap si Ratu. Pada saat ini, si Ratu tidak dapat menahan diri dan berbicara. Sebelumnya sama halnya seperti Chu Feng, dia berpikir bahwa patung itu adalah milik Bai Li Xuankong. Tapi sebenarnya, Chu Feng juga sangat terkejut saat ini. Karena itulah, dia mengirim transmisi suara ke Sikong Zaixing dan bertanya sekali lagi. Sikong Senior, Sekte Ascension memiliki patung pendiri mereka. Kenapa aku belum pernah melihat patung Bai Li Xuankong Senior kami, di hutan Qianwood Selatan kami? Mengenai hal ini, telah dikatakan bahwa leluhur hutan Qianwood Selatan kami tidak mengizinkan orang lain untuk membuat potret ataupun pahatannya. Itulah alasannya, mengapa hutan Qianwood Selatan kami tidak memiliki patung leluhur Bai Li, kata Sikong Zaixing. Oh, jadi itu alasannya, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Dia tidak repot-repot memikirkannya lagi.
Karena bagaimanapun juga, beberapa orang aneh telah memulai, dan memang ada orang yang tidak suka penampilan mereka dengan santai digambarkan oleh orang lain. Tepat pada saat ini, Master Sekte Ascension yang telah menunjukkan rasa hormatnya yang besar melalui berlutut dan Kou Tao, itu berdiri kembali dan bertanya kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu telah diakui sebagai master dari kunci pembentukan spiritual ini. Ucap Master Sekte. Selain itu, tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng sangat serius. Dihadapi oleh tatapan seperti itu, ini menyebabkan Chu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Namun meski begitu, Chu Feng juga tidak berbohong. Sebagai gantinya, dia mengangguk dan berkata, Junior memang telah menjadi tuan dari kunci pembentukan spiritual ini. Mungkinkah ada yang salah dengan itu? Balas Chu Feng. Luar biasa, benar-benar terlalu luar biasa. Kamu benar-benar mampu dikenali oleh kunci spiritual formasi ini sebagai tuannya, ucap Master Sekte. Mendengar kata-kata itu, Master Sekte Ascension tampak seolah-olah ada beban yang terangkat dari benaknya. Saat memeriksa Chu Feng, dia mengangguk dan memuji. Keadaannya juga tampak agak emosional. Sementara ini terjadi, tatapan yang melihat Bai Ruoshen pada Chu Feng juga berubah menjadi kaget. Adapun Ibu Bai Ruoshen, tatapannya bahkan jauh lebih rumit lagi. Sama halnya seperti ini, setelah waktu yang lama, Master Sekte Ascension mengalihkan pandangannya ke Sikong Zaixing dan berkata, Kepala Akademi Sikong, bertahun-tahun telah berlalu, dan begitu banyak senior yang telah meninggal. Aku percaya, inilah saatnya aku membiarkan dunia tahu tentang hal ini, ucap Master Sekte. Master Sekte Zhou, apa maksudmu? Tanya Sikong Zaixing dengan bingung. Sudah saatnya untuk membiarkan dunia tahu, bahwa Sek Ascension kami dan hutan Qianwood Selatan kamu sebenarnya adalah kekuatan sekutu, kata Sekte Ascension Sek. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.